Darurat utang. Presiden Prabowo memutus dari Danantara ya, namanya siapa itu, CEO-nya Doni ya, pergi ke Cina untuk negosiasi ulang dari perintah presidennya. Jadi kesana nanti sama menteri perekonomian, menteri investasi, sama presidennya meminta negosiasi ulang sebenarnya harganya berapa. Sebenarnya harganya udah, harganya dijatuhin. Jadi kata Luhut, barang busuk udah dari dulu. Jadi Desember ini harus pembayaran iuran kreditur kereta cepat. Jadi agak aneh juga ya pemerintah ya. Barangnya udah ditaro di Indonesia, udah dipakai kemana-mana, ternyata baru bayar. Mau negosiasi, aduh. Sebagai seorang pebisnis ya, dimana-mana kalau barang datang itu udah negosiasi, udah COD barang sekian. Kalaupun tidak jadi barang dibalikin, uangnya nanti. Jadi ini kebalikan ya, barangnya udah dipakai, eh, pembayaran negosiasi. Aduh, nggak ada yang kayak gitu. Ingat ya, Cina itu politikus paling hebat ya di dunia ya. Mereka seperti pedang bermata dua, jadi nggak bisa disentuh, harus dipiliki. Jadi kiri kanan tajam, meskipun berguna tapi berbahaya. Ingat, Cina itu penduduknya terbesar, bisa membuat roket, bisa membuat teknologi tinggi, membeli senjata, bahkan bisa membuat kapal-kapal tempur ya untuk berperang, yaitu dengan menggunakan geopolitik ya, ke luar negeri menjual-jual teknologinya. Nah, Indonesia ini terkena perangkap Cina kereta cepat. Jadi harganya bisa nyampai sekitar berapa ya, 500 triliun lebih ya. 500 triliun itu, aduh, itu kalau untuk 8 turun itu nggak habis-habis ya. Jadi Indonesia itu sedang mengalami krisis nantinya ya kan, kalau selalu membayar hutang-hutang ke Cina. Terus Cina itu tidak akan bisa dinegosiasi ulang ya, menurut saya tidak akan. Dia pasti akan mengatakan itu barang bagus, itu harus beli, itu harus bayar, saya mengeluarkan uang. Jadi Cina akan mengklaim bahwa dia telah mengeluarkan banyak uang. Jadi Indonesia itu utang kepada kereta pihak KCI ya, Cina kereta cepat, untuk dibuatkan di Indonesia ya, Bandung lah, deket lah Bandung sama Jakarta. Setelah jadi, minta pembayaran karena Cina juga melakukan banyak pengeluaran kan, untuk tenaga ahlinya, untuk alat-alatnya, untuk membayar-bayar yang ya cemen-cemen lah. Dan Indonesia hanya membebaskan tanah ya, jadi tanah yang dibebaskan berapa, sangat mahal sekali ya. Ya, yang lebih aneh adalah anggota DPR ya. Kenapa anggota DPR diam saja? Diam saja kan, sangat membagongkan. Sekarang sudah terjadi, udah riuh-piuh ya. Pengamat dari dulu 3 tahun yang lalu mengatakan bahwa itu adalah kejelekan, itu adalah barang yang tidak bisa kita bayar, sampai 7 turunan juga. Banyak yang media sosial, yang di YouTube, yang di Instagram, yang di mana di podcast mengatakan bahwa itu adalah sebuah kegagalan ya. Nyatanya sekarang peralihan dari Presiden Prabowo mengalami hiruk pikuk ya, karena mau tidak mau harus bayar. Apa konkretnya? Konkretnya ya, kita menguras tabungan di Indonesia ya kan, jadi harus mau nggak mau harus dibayar. Itu sangat krusial ya. Jadi menurut saya, pandangan saya, bahwa Cina tidak bisa dinegosiasi ulang, karena semua penjual kalau barangnya dipakai harus sesuai dengan harga, apapun itu alasannya pun, kecuali negosiasi barangnya dulu baru harganya. Masalahnya bayar nanti, waduh, iya bayarin nanti, aduh, lupa, iya, bayar nanti. Jadi kesalahan itu terletak pada Jokowi ya. Jokowi memaksakan meminta penasehat ahli-ahli ya, untuk apakah ini bagus, ternyata tidak bagus, tapi Jokowi memaksakan. Ternyata barang ini bener-bener ini ya, bom waktu, karena harus selalu membayar setiap tahunnya.
Bagaimana solusinya? Solusinya udah ada ya, yang saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi kita akan melihat bagaimana perkembangan dari Prabowo, apa keputusan yang diambil jika negosiasi ulangnya tidak terjadi ya. Menteri Purbaya sangat cerdas ya, saya akuin. Dia tidak mau membayar karena risikonya tinggi. Dia bisa mengurangi kebijakan yang lain ya, kayak semacam guru-guru honorer bisa pembayaran gaji dia bisa kehilangan. Oke, jadi sangat krusial untuk negosiasi ulang ini, sangat tidak logis ya, karena akan menjadi dampak Cina marah-marah. Kita nanti tunggu selanjutnya. Oke guys, assalamualaikum.